Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Titis Rizka Isnita dan saat ini saya sedang berada di SMK PGRI 2 Jember. Dan di sini terlihat sedang berlangsung sebuah kegiatan, tapi entah itu kegiatan apa, nantinya saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Jember, yaitu Bapak Mardiono SEMPD. Untuk selanjutnya, mari kita menuju ke beliau. Baik, saat ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Jember, yaitu Bapak Mardiono SEMPD. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Saat ini saya lihat sedang berlangsung sebuah kegiatan, Pak, di bengkel atau di laboratorium otomotif SMK PGRI 2 Jember. Mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu, ini kegiatan apa dan berlangsung selama berapa lama, Pak? Tanggal berapa sampai tanggal berapa kegiatan ini? Ya, terima kasih. Saya akan jelaskan secara rinci bagaimana yang kita lihat sekarang. Nah, momen pertama adalah sesuai dengan agenda kelulusan bahwa hari ini dilaksanakan UKK, ujian kompetensi kejuruan. Disitulah letaknya. Ya, kebetulan di sini ada dua prodi BDP, bisnis daring pemasaran. Dan yang kedua TKR, teknik kendaraan ringan. Nah, disitulah letaknya kita melaksanakan UKK sesuai dengan juknis, sesuai dengan spektrum yang sudah diajarkan dari kelas 10 sampai ke kelas 12 ini. Baik, kemudian terkait jadwal, Pak, apakah mulai hari ini atau mungkin sebelumnya sudah dimulai Nah, ini kegiatan betul. Jadwal adalah yang sudah kita ajukan adalah tanggal 26 ya, 26 sampai tanggal 28. Semua prodi melaksanakan UKK tanpa pandang bulu. Nah, kaidah ini adalah salah satu cara dan salah satu juknis, salah satu dari implementasi kurikulum atau IKM itu yang dibuat untuk standar kelulusan. Begitu. Ya, baik, berarti kegiatan ini sendiri berlangsung selama 3 hari, tepatnya mulai tanggal 26 hari Senin ya Bapak ya, sampai tanggal 28 Februari hari Rabu tahun 2024 ini. Kemudian untuk jurusannya sendiri tadi sudah dijelaskan juga melibatkan jurusan bisnis daring pemasaran, kemudian juga jurusan TKR. Dan di sini saya melihat ada penguji juga, Pak. Jadi apakah ada perbedaan antara mungkin ada 2 orang di sini, ada pembagian tugasnya seperti apa, Pak? Ada, Bu. Ya, penguji di sini yang Bapak yang sebelah itu ya, itu dari advokasi Police. Ya. Police mengirim ya dari jurusan otomotif mengirim salah satu guru untuk menjadi penguji eksternal. Ya. Kita untungnya dibantu oleh berbagai macam ya stakeholder kita yang mana adalah kita saling kerjasama yang boleh dikatakan adalah kita sangat butuh itu kerjasama itu, terutama dalam hal praktek. Tidak kalah lagi yaitu di BDP, bisnis daring pemasaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, besok itu ada pelaksanaan lagi di BDP yaitu evaluasi proyek. Nah, dari sinilah BDP juga dari advokasi Poltek, Police, yaitu jurusan bisnis manajemen pemasaran dan toko wirausaha dari Police yaitu Bapak Dr. Danang. Baik, kemudian di sini saya lihat juga ada beberapa siswa. Kemarin juga ada dari jurusan bisnis daring dan pemasaran, besok juga akan terlibat kembali. Nah, kemudian secara keseluruhan ada berapa siswa yang ikut atau terlibat sebagai peserta UKK ini, Pak? Ini adalah peserta UKK dalam masa pandemi ini terkecil. Artinya sangat minim, sedikit jumlah murid yang ikut karena ada pandemi kemarin, banyak yang boleh dikatakan adalah turun di kelas 2 dan pengertiannya turun di kelas 11 ya. Nah, ini kita laksanakan dari otomotif atau TKR sesuai dengan laporan dari Kaprodi, kita bisa memaknai melepas anak nanti kalau sudah lulus itu sudah tidak diragukan lagi, alias kalau
di pangsa kerja sudah siap kerja. Itu harapan kami, harapan sekolah dalam hal SMK bisa dan SMK hebat. Baik, kemudian mohon izin untuk menggarisbawahi nggih Pak, bahwasanya tadi sempat disinggung tentang pra-UKK. Jadi kegiatan ini sendiri tidak semerta-merta berlangsung begitu saja, melainkan juga ada tahap persiapan sebelumnya yang berlangsung selama beberapa minggu nggih, untuk melakukan atau memantapkan persiapan anak-anak sebelum akhirnya mereka melakukan kegiatan UKK resmi yang berlangsung mulai kemarin hingga esok hari. Nah, kemudian ini tadi tentang kegiatan UKK. Nah, setelah UKK selesai, apa mungkin ada kegiatan lanjutan Pak, atau mungkin ada ujian lain atau sudah selesai? Ada, Oh, ada. tidak berhenti di sini, karena di nilai spektrum itu ada adaptif, ada normatif, ada produktif. Nah, disitulah ada A, B, C. Posisi ini posisi C, baik C1, C2, C3, kita laksanakan ujiannya sekarang. Nah, yang Ibu tanyakan tadi adalah satu, nanti setelah ini akan dilaksanakan. Kalau dulu itu USP, sekarang sudah implementasi kurikulum Merdeka, bahasanya sudah bukan USP lagi, yaitu PSAJ yang kepanjangan dari penilaian sumatif antar jenjang. Disitulah Bu. Intinya sama dalam hal pengambilan tata cara penilaian, tata cara penyampaian, pembuatan soal, harus ada satu kisi-kisi namanya kartu soal. Semuanya sudah dilandasi dan diuji kelayakannya. Setiap sekolah SMK harus melaksanakan itu. Karena dari saran Bapak Kacapin, SMK harus lebih baik daripada SMA, minimal itu. Itu yang kita camkan di sekolah kita, maka kita berlomba-lomba atau kita membenahi kekurangan ini. Bahkan kita siapkan satu unit mobil instruksi ini di produktif. Ada satu unit mobil yang usianya 82, itu perbandingkan, ini sistem EV, yang ini karburator. Ya, kita bandingkan, anak sudah bisa bagaimana meraih ujian ini dengan baik dengan landasan right man and right place. Sekian itu Bu kiranya. Baik, kemudian di sini saya mohon izin untuk sedikit menyimpulkan Pak, bahwasanya terkait PSAJ dan USP itu sendiri mungkin hanya ada perbedaan terminologi saja, sedangkan dari tata cara pelaksanaannya kurang lebih sama. Ujian tulis atau di komputer Pak? Komputer, kita yang ikutlah dalam dekade ini. Sekolah SMK PGRI 2 Jember ini sudah lama kita melaksanakan dulu istilah ANBK dan sebagainya, OSBK, itu kan berbasis komputer semua. Lah masa kita mau mundur kembali ke kertas lagi Bu? Ya, kita raih anak-anak ini, kita latih plank and make-nya itu harus meningkat. Apapun yang terjadi, anak ini harus diberi pelayanan yang terbaik. Karena jenjang yang di luaran sana sudah lebih tinggi, lebih baik. Jangan sampai bahasa manualitas itu ada. Kita terapkan itu. Semua kaprodi saya tegaskan bahwa harus melaksanakan kaidah-kaidah ini yang berbasis intelektual. Baik, jadi untuk USP atau PSAJ ini sendiri nanti akan menggunakan komputer nggih Pak. Jadi selain anak-anak melakukan penerapan terhadap ilmu pengetahuan, mereka juga melakukan penerapan terhadap soft skill penggunaan teknologi. Jadi anak-anak dapat pengetahuan tentang teori, kemudian mereka juga punya kecakapan lebih dalam hal menggunakan komputer seperti itu terkait PSAJ. Dan terkait perbedaan antara PSAJ dan UKK ini sendiri secara garis besar mungkin bisa saya katakan bahwasanya PSAJ ini lebih pada teori dan nantinya anak-anak melakukan ujian, sedangkan UKK ini praktek gitu Pak. Jadi untuk mengasah yang sudah diajarkan selama 3 tahun terakhir supaya nanti juga mereka bisa lebih cakap ketika masuk ke dunia kerja. Terlebih ini memang SMK, jadi kita harus punya skill selain pelajaran teori saja. Seperti itu. Baik, sebelum saya mengakhiri wawancara ini, Bapak mungkin ada pesan atau mungkin harapan untuk anak-anak, silakan. Pesan tidak lain bahwa para alumni SMP, kami berharap masuklah ke dunia pendidikan yang ada di SMK PGRI 2 Jember ini. Karena
SMK PGRI 2 Jember memberikan pelayanan terbaik. Dalam arti kata, tidak ada yang dikurangi, bahkan ditambah dari segi kompetensi. Ya, dan lain-lain, biayanya murah, bebas SPP dan lain-lain. Ya, terus ada hal yang harus kita pahami, kita tidak menolak dari semua siswa, yang penting kita menggunakan sistem blok. Jadi anak yang IQ-nya atau daya serapnya kurang, ya kita tempatkan di posisi ini, sehingga anak akhir seperti ini kita go menjadi anak-anak yang terbaik di dunianya, dunia otomotif ya otomotif, di dunia marketing ya di marketing. Ada satu sisipan, Pak, saya minta ditambahkan ujian PSM, contohnya sepeda motor. Ya kita layani, tapi pengertiannya adalah karena kita belum membuka itu, maka kita layani dengan sistem kita beri sertifikat. Kita sudah kerjasama dengan LSP seperti advokasi, yaitu Polij tadi yang kita sebut. Semangat, salam buat Bapak Direktur Polij. Terima kasih sekali bantuannya, bimbingannya kepada SMK PGRI 2 Jember yang menghasilkan semua sivitas akademika yang insya Allah menjadi anak-anak yang hebat. Begitu. Satu hal lagi, kami mengapresiasi tamatan UIJ harus menjadi guru di sini. Ini sudah dikirim sama UIJ, terbaiknya di UIJ, di Polij, ya, itu dikirim ke sini. Terima kasih, itulah wujud dari kerjasama bahwa kita saling membutuhkan, saling mengisi. Sebaliknya, alumni kita harus kuliah di Polij sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Terima kasih, Ibu sudah menyampaikan seperti itu. Saya ya terima kasih pada Sivitas, semua akademika SMK PGRI 2 Jember ini untuk bisa lebih selektif lagi. Harapannya adalah masyarakat, ayo bergabung. Eman-eman alat kita buatnya lihat lebih berperan. Terima kasih Ibu sudah memberikan support pada SMK PGRI 2 Jember. Ya. Matur suwun rawuhipun. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih Pak berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan segala macamnya untuk saya wawancarai. Mohon maaf kalau mengganggu mungkin. Dan tentu semua kita di sini berharap agar siswa-siswi nanti bisa menjalankan kegiatan ini sampai selesai dengan nilai yang optimal, dan semoga semuanya bisa lulus 100% sesuai harapan kita semua. Dan semoga siswa-siswi juga senantiasa sehat, karena terkadang ada saja kejadian yang tidak terduga menjelang kelulusan, itu saya sangat tidak berharap hal itu terjadi. Jadi semuanya juga semoga selalu senantiasa sehat, selamat sampai kegiatan semuanya selesai. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.